Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan videonya Kak Furkan di channelnya Kak Furkan tentunya, silakan channel Kak Furkan ini membahas tentang informasi up to date ya, dunia pemerintahan. Jadi khususnya tentang ASN ya Bapak Ibu ya, akan terbahas secara detail tentang kondisi terkini CPNS P3K yang ada di Indonesia itu bakalan dibahas secara detail di channelnya Kak Purkon. Jadi silakan untuk teman-teman yang baru bergabung menekan tombol subscribe yang merah-merah itu Bapak Ibu ya dan menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Purkon mengupload informasi terbaru ya seputar P3K maupun CPNS. Selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika di playlistnya Kak Purkon, itu lengkap ya per materi Bapak Ibu ya. Dari jenjang kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Insya Allah lengkap di sini. Ada prediksi sekolah kedinasan, UMPTKIN, SIMA UI, soal OSN juga lain sebagainya ini sudah dibahas secara lengkap. Jadi teman-teman bisa belajar matematika di channelnya Kak Purkon. Oke, mantap jiwa. Ini ada apa kabar terbaru ya, Jumat kemarin 4 Juli 2025. Di sini dari Tribun Banyumas Bapak Ibu ya. Nasib tidak jelas. Ada ribuan ya, 1485 honorer R4 ngadu ke DPRD Brebes berharap diangkat CPNS atau P3K. Semoga saja ini bisa menjadi apa acuan ya bagi daerah-daerah untuk memperjuangkan nasib R4 seperti itu. Oke. Nah, ribuan tenaga kesehatan dan tenaga teknis non-ASN Brebes mengadu ke wakil rakyat terkait pengangkatan sebagai CPNS dan P3K Jumat kemarin ya 4 Juli 2025. Nah, kedatangan mereka di DPRD Brebes diterima Ketua Komisi 1 Heri Fitriansyah dan Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Ferry Anggrianto. Ketua Umum Perhimpunan Karyawan Puskesmas Kabupaten Brebes, Dr. Soehartono mengatakan di sini ada 1.485 nakes dan tenaga teknis non-ASN di Brebes. Mereka bekerja di 38 BLUD Puskesmas, 2 RSUD, dan 2 UPT Kesehatan di Brebes. Semoga ini segera ada jawaban ya Bapak Ibu ya. Saat ini mereka berstatus sebagai honorer R4. Nah, kami mendesak pemerintah agar memperhatikan nasib 1.485 nakes dan non-nakes yang tidak masuk database PKN. Tuntutan kami jelas, bisa diakomodir jadi ASN baik CPNS maupun P3K sesuai regulasi keputusan Menpan RB, kata Bapak Soehartono seusai audiensi. Dan Bapak Soehartono juga menyatakan ribuan nakes dan non-nakes tersebut telah mengabdi lebih dari 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Namun mereka tidak masuk database BKN sehingga masih berstatus honorer. Padahal berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, penataan ASN harus dituntaskan pada 2024. Tapi adanya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 justru terjadi diskresi di mana nasib kami justru terganjal regulasi kontradiktif dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang ASN, termasuk keberlanjutan nasib kami honorer yang tidak masuk database BKN agar bisa terakomodir menjadi P3K. Dengan adanya keputusan Menpan RB nomor 347, harapannya seluruh honorer 38 BLUD, Puskesmas, Rumah Sakit, dan UPT Kesehatan bisa mendaftar dan berpeluang diangkat menjadi P3K. Selamat. Semoga saja ya Bapak Ibu ya, setelah kita mengajukan ke DPRD, nanti akan koordinasi dengan pusat. Nah ini, koordinasi dengan pusat ya Bapak Ibu ya. Kepala BKPSDM Brebes, Ibu Yulia Hendrawati mengungkapkan pihaknya berjanji bakal mengakomodir keresahan keributan honorer nakes dan non-nakes tersebut. Alhamdulillah. Dan tentunya terkait pernyataan kejelasan nasib status honorer 4 ini kami akan bersurat resmi ke BKN dan Kemenpan RB untuk meminta petunjuk dan arahan, termasuk usulan juknis tentang pengangkatan P3K waktu yang masih berpeluang honorer 4 dengan jumlah total 1.485 di kota Brebes. Sementara Kepala Dinkes Brebes Inneke Trisulistiyowati mengungkap pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI. Untuk kepastian nasibnya, tentu kami akan koordinasi dengan BKPSDM dan pemerintah pusat, termasuk menggandeng Komisi 2 DPR RI secara tupoksi membidangi dalam mencari solusi terbaiknya. Semoga saja Bapak Ibu ya, ini sudah ada gerakan ya kan, gebrakan teman-teman R4 untuk mengadu ke DPRD.
RD. Alhamdulillah. Semoga nanti ada kejelasan ya Bapak Ibu ya. Coba kita bahas komennya teman-teman ya. Di channelnya Kak Purwan ini masih banyak banget ya kan. Jangan menentukan satu pihak saja. Di sini apa D3 lihat juga yang SMA sederajat. Oke, nanti semoga saja nanti juga dipertimbangkan Bapak karena di sini ada daerah di Brebes tadi itu sudah menyuarakan aspirasinya. Menurutku nggak perlu ada aturan seperti itu. Mengacu, oke, siap mengumpulkan berkas. Ya, semoga semoga saja ya, setuju Bapak Ibu ya. Yang penting tuntas dulu lah ya kan R2, R3 dan R4. Yang penting tuntas. Belum ada edaran resminya. Ya, belum ada Bapak Ibu. Jadi masih tahap pengusulan. Jadi pihak daerah mengusulkan ke pusat gimana ini nasibnya R4 seperti itu. 10 tahun mengabdi masuk R4, sabar ya kan. Memang untuk menuju ke database BKN itu memang tergantung instansi masing-masing ya kan. Kalau instansinya gercep ya langsung gas seperti itu. Semoga Tuhan semoga siap. Amin ya robbal alamin. Berdoa saja Pak. Ya, dikencengin doanya insya Allah nanti ACC PHP Mulyono Rezim. Oke, sabar Pak. Nanti ini masih disusun oleh pemerintah terkait dengan nasib teman-teman R4 itu bagaimana. Lulusan SLTA nggak tahu nasib selanjutnya. Oke, semoga saja nanti segera ada kejelasan ya untuk teman-teman yang apa notabene lulusan SMA. Oke, ini juga nasibnya sama, lulusan SMA juga. Semoga nanti juga ada regulasi khusus yang mengatur teman-teman dengan ijazah SMA. TAI, ya, TAI ini apa? AI mungkin maksudnya ya. Oke, siap. Mantap, mantap, mantap. Saya tidak benci negara ini, tapi yang saya benci adalah orang-orang licik di dalamnya. Oke, siap. Sabar, Pak. Kita percayakan semuanya ke pemerintah ya, Bapak Ibu ya. Karena tugasnya kita hanya berdoa saja. Mana keadilan, wahai elit negara ini. Oke, siap. Mantap. Berbakti dari tahun 2010 masih bernasib R4. Sabar Bapak ya, nanti memang masuk database itu tergantung instansi masing-masing ya, kegercepannya itu. Kalau kegercep ya insya Allah cepat. Nah ini relate dengan RDP yang dilakukan BKN ya. Coba kita simak RDP dari pernyataan Kepala BKN ya terkait dengan kondisi Bapak, Ibu, TSN dan P3K tahap 2. seluruh peserta 6.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai. Semoga nanti segera ada solusi, khususnya untuk R4 ya, teman-teman nanti segera dituntaskan karena sudah ada yang menyuarakan ya di DPRD Kota Brebes tadi. Semoga nanti ada kejelasan ya dari pemerintah pusat. Seperti itu dulu informasi dari Kak Purwan. Semoga bermanfaat. Saya aja di channel Kak Purwan. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Purwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.